Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, al-ayah. Alhamdulillah, ibu-ibu CGP yang luar biasa. Hari ini kita bertemu di Ruang Maya Sinkronus. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1. Kita akan merefleksikan hasil penalaran kita, hasil berselancar kita 2 hari kemarin. Mudah-mudahan di kegiatan kita hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semuanya sehingga kita dijadikan orang pendidik yang bermanfaat buat dirinya dan buat anak didik kita. Bapak Ibu sangat apresiasi yang luar biasa hari ini di pertemuan pertama. Mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu terkait dengan mungkin tak kenal maka bukan tak sayang ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi harapannya kita mudah-mudahan dengan ta'aruf kita bisa saling kenal, barangkali di jalan bisa kita ketemu ya, bisa mampir, bisa berbincang-bincang, sharing bersama dengan praktik baiknya Bapak ibu-ibu semua yang luar biasa. Ibu-ibu, kesempatan ibu yang hadir kesempatan ini dan menjadi CGP, kalau saya lihat di data ibu ini merupakan CGP angkatan 10 sebenarnya, betul nggak? Betul, Pak. Wah, luar biasa ya. Dan 10 parkir terlebih. Parkir. Betul, Pak, parkir. Parkir dulu menunggu kesempatannya ada. Subhanallah, alhamdulillah ketika hari ini dan kemarin kita diumumkan dan dipanggil untuk belajar di PGP angkatan 11. PGP angkatan 11 ini mudah-mudahan seutuhnya ibu-ibu semuanya bisa bersyukur, yang pertama. Yang kedua, sepenuhnya untuk mau belajar, mau mengeksplor, mau berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Bukan hadirnya kita di kelas 25 ini bukan untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika ada teman-teman kita yang kesulitan dalam mengupload, dalam membuat video misalkan, kita sharing saja Bapak Ibu-ibu semuanya, sehingga ini kagok nih Bapak Ibu, nggak ada bapaknya soalnya CGP-nya. Jadi kadang kagok nih ya, terkait dengan apa yang kita kesulitan di LMS misalkan, kita saling berbagi karena kita satu tim ya. Saya membersamai ibu semuanya menjadi satu tim beserta dua pengajar praktik kita yang beliau akan membersamai ibu semuanya di Lokakarya dan di pendampingan individu. Maka kita semua yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk bisa bersama-sama berbagi dan berkolaborasi. Setuju ibu-ibu semuanya? Setuju, Pak. Oke, siap, Ibu. Izin saya share layar ya, Ibu. Iya, Pak. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Baik, Ibu. Kita akan memulai. Ya, sebentar ada rekan kita yang mau masuk.
Ma, lagi Zoom, Ma. Ya Allah, tolong sih. Ya, nggak apa-apa. Inilah Iya. dunia maya ya, Ibu. Ya, kadang bocor, kadang bisa. Nggak apa-apa. Kita di awal kita tetap muka di ruang maya ini. Baik ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hebat yang terpilih dari ribuan peserta guru hebat di luar sana, kita hadir 25 di kelas 25 ini merupakan orang-orang hebat di depan saya ini. Secara otomatis saya membangun trust kepada ibu-ibu semuanya dan Bapak PP bahwasanya kita hari ini membangun kepercayaan di antara kita. Saya yakin dan meyakini Ibu adalah orang hebat dan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga ketika membangun kepercayaan ini, saya percaya dengan Ibu semuanya dan saya pastikan juga mudah-mudahan Ibu percaya dengan saya ya untuk membersamai di kelas 25 ini baik itu di LMS asinkronus dan sinkronusnya. Baik Ibu, kita hari ini eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis pemikiran KHD dengan durasi 2 JP. Mohon maaf kemarin saya di pagi hari salah menyantumkan waktu. Insya Allah kita 90 menit di ruangan maya ini. Mudah-mudahan Ibu betah, Ibu semangat, Ibu aktif, dan semuanya bisa berkolaborasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya diberikan amanah oleh BGP Banten menjadi fasilitator Angkatan 11. Nama saya Khairuddin, lahir di Tangerang 27 April 1977. Ada yang lebih senior dari saya secara umur? Oke, nggak apa-apa, Ibu. Sholat dulu Bu Gita. Di jalan. Baik, Ibu. Instansi saya di Sekolah Negeri OPT Negeri Tatakan 2, Kota Serang. Nomor HP 087809876061. Kemudian pengalaman tugas pernah menjadi perintis dan membersamai guru-guru di Halipah, Kota Serang dari tahun 2012 sampai 2020. Kemudian hijrah ke sekolah negeri pada tahun 2020 sampai sekarang menjadi guru agama. Kemudian pernah menjadi pengajar praktik Angkatan 8 tahun 2003. Itu terkait dengan pengenalan diri saya akan meminta kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Sebelum itu saya akan main permainan petak umpet. Semuanya nutup terlebih dahulu layarnya. Seperti apa yang saya lakukan. Semuanya ditutup. Ya. Saya akan berikan pertanyaan, Ibu. Siapa yang hari ini hatinya bahagia, tolong dibuka layarnya. Wah, Bu Ratna bahagia hatinya, alhamdulillah. Ini hanya Bu Ratna yang bahagia hatinya, yang lain nggak ada yang bahagia. Oh, Bu Erna, alhamdulillah. Bu Dewi bahagia, masya Allah, iya. Nanti pertama nanti. Nah, perkenalkan dirinya. Nanti perkenalkan nggak apa-apa, Ibu. Sambil memperkenalkan diri nantinya. Saya kan belum tahu tugasnya di mana nantinya. Ya, nanti bertanya. Oh, hanya beberapa orang ya yang bahagia. Mungkin lagi ada galau atau seperti apa karena karena akses di LMS-nya ada kesulitan atau tidak, Ibu mungkin tidak bisa bahagia hari ini. Oke. Silakan tutup kembali, Ibu. Silakan tutup kembali. Bu Gita, silakan ditutup kembali. Bu Gita Aprilia Safitri.
Oke. Siapa yang kesenangannya healing ke pantai? Sebentar lagi liburan. Buka kameranya. Tidak ada yang liburan, nggak mau liburan ke pantai? Ini yang suka liburan ke pantai nggak ada? Oh, tidak ada sepertinya ya. Panas, Oh, Pak. panas. Ada Bu Gita tuh, Pak. Bu Gita Iya. Oncam tuh. Oke. Sebentar, saya lihat biar panjang terlebih dahulu. Bentar, Ibu. Oke. Oh, siapa yang suka jalan-jalan ke mall? Kalau saya suka nih. Saya buka kamera, Ibu. Wah, iya. Ke mall. Ya, luar biasa. Ada beberapa orang ya. Terima kasih, Ibu. Saya tutup kembali. Siapa yang suka ke toko emas nih, kalau ibu-ibu ke toko emas. Saya suka toko emas, Bu. Karena saya biasa menyimpan asetnya di emas. Insya Allah tidak fluktuatif. Tidak ada yang pengen diajak ke toko emas sama suaminya. Oke. Terima kasih Ibu, silakan dibuka kembali. Masya Allah. Ya. Baik Ibu, kita lanjut kembali kepada perkenalan ya Bapak Ibu. Kita perkenalan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa yang mau memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama tadi yang datang, atau saya buat seperti ini. Bentar, Ibu. Saya akan share yang perkenalkan awal. Mangga siapa yang memperkenalkan diri? Dari Bu Oka dulu. Mangga, Bu Oka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hairudin, selamat siang Pak dan teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Oka Mulyawati. Saya bertugas di SD Negeri Sentul 1, Kecamatan Keragilan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ke Keragilan belum nih? Saya mau Keragilan. Saya orang Cirebon. Saya mau Keragilan. Oh, dari Cirebon ya. Kebetulan saya sama Bu Nur Lail itu satu kecamatan, Pak. Oke, siap. Iya. Bu Oka, terima kasih Bu Oka. Mangga dilanjut Bu Erna. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, mohon izin Pak Fasil dan Bapak nggak ada Bapak Ibu guru CGP di sini, nggak ada bapaknya. Perkenalkan, nama saya Erna Irawati. Saya guru bahasa Inggris di SMAN 1 Cikande. Ini temennya Miss Prima PP di kelas 20 berapa Miss Prim? 24 ya? Iya. Kelas 25. Wah. Kelas 25, Pak. Ya, kelas 25. luar biasa Ibu. Ya, luar biasa. Temennya sebagai PP, Ibu sebagai CGP. Bagus Bu. Mendingan CGP dulu, jangan PP dulu. Atau temannya itu PP dulu, udah pernah jadi CGP temennya? Miss Prim CGP kah dulu? Miss Prim. Iya, saya CGP angkatan 4. Wow, Masya Allah. Miss Prim luar biasa. Pengalamannya hebat nih. Miss Prim, mudah-mudahan Miss Prim bisa berbagi praktik baik dan sangat luar biasa ketika mempunyai PP dari CGP. Pengalamannya bisa di-sharingkan lebih dalam lagi. Selamat datang Bu Prim sebagai PP, luar biasa. Bu Erna, terima kasih. Dilanjut Bu. Oke. Nah, apa ada yang disampaikan lagi Bu Erna? Mohon maaf, nggak apa-apa. Perkenalannya apa saja Pak? Apa nama dan tempat tugas cukup? Tuh, tempat tinggal barangkali ada yang mau silaturahmi. Oke. Tempat tinggal saya dekat dengan sekolah, ya menempuh jarak 6 km kurang lebih
6 menit maksudnya, kurang lebih 2 kilometer, deket banget, masih di Cikande, Pak. Karena saya bertugas di SMA N1 Cikande, rumah saya di Cikande. Mungkin ada yang tahu daerah Cikande Permai, nah belakang Cikande Permai. Di situ saya saya asli dari Bandung, baru merantau ke Banten itu pertama kali ke Bayah di tahun 2012, kemudian pindah ke Rangkas, dan di tahun 2019 baru ke Serang, ke Cikande. Begitu. Wah, luar biasa orang Sunda ya. Sunda, mohon Bapak. Terus Ibu. Siap, sami-sami. Cukup Pak ya? Iya. Cukup, terima kasih Ibu. Dilanjut, mangga siapa yang mau perkenalkan? Jangan ditunjuk ah. Mangga. Saya Pak. Ayo mangga, Bu Ratna. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Winingsih. Saya guru matematika dari SMP Negeri 2 Cikesal, tapi domisili tempat tinggal saya di Keragilan. Jadi masih satu kecamatan juga sama Bu Oka. Terima kasih. Oh iya, gimana Ibu? Teman suaminya Bu Oka ini, Pak. Wah. Oh iya Bu, nanti disalamin sama suami. Ternyata kasih, orang Pak. dekat ya Ibu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama, kasih Pak. Bu Ratna. Mangga dilanjut. Siapa yang mau berkenan memperkenalkan diri? Saya Pak, Baik, izin memperkenalkan diri. Bu Airun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Herudin dan teman-teman yang lain. Walaupun kita sudah 1 minggu ya, hampir 1 minggu bareng-bareng di grup, baru kali ini kita tatap maya. Saya Gita Aprilia Sapitri. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 3 Satap Gunung Sari. Di sini saya pegang 2 sekolah, yang satu induk, yang satunya hanya penambahan jam saja di SMP Negeri 1 Gunung Sari. Rumah masih di Gunung Sari. Jadi masih ubek-ubekan di Gunung Sari, Pak Herudin. Masih keliling-keliling Gunung Sari. Saya Pak. Suaranya Pak Khairuddin di mute. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Mangga Saya Ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratim Soleha. Ini anak punya saya pakai nama ganti. Oh iya, saya bilang nama Airun nggak ada di daftar kayaknya sepertinya. Saya bingung. Saya cek, oh ternyata saya lupa. Iya, nggak Saya apa-apa dinas Ibu. di SDN Kramat 1 Pak. Oh. Sebenarnya saya dinas di Kramat bukan dinas sih, di Kramat tuh dari tahun 2008, cuma 2011 saya diangkat operator. Jadi bukan P3 2021 kan jadi guru. Jadi saya tuh ngajar baru ini 3 tahun, memberanikan diri aja, maaf Oh, luar biasa. atau enggak, lihat nanti sebenarnya. Jadi saya dari ujung Ya, hebat Ibu. 3 tahun bisa dapat CGP itu hebat. Ibu. Pak. Ya, Mudah-mudahan orang pilihan berarti ya. Semoga dimanfaatkan kesempatan domisili tinggal di Cilegon. ini. Wah. Oke. Jadi saya dari ujung ke ujung sebenarnya kalau ke Keramat itu, makanya tadi di WA itu 30 menit saya baru sampai ke Keramat tempat ngajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut yang lain. Saya Pak. Siap. Ibu Laili. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya Pak Herudin ya. Perkenalkan, nama saya Nurlail. Dipanggil saja dengan Leli ya Pak. Biasanya kan banyak Nur, tapi sebenarnya saya panggilannya Leli. Gitu Ibu Leli. Nah, saya bertugas di SD Negeri Keragilan 2.
Saya temannya Bu Oka, Pak. Kebetulan satu kecamatan. Dulunya tahun 2000, kisaran 2011 kayaknya pernah satu SD sama Bu Oka. Ya, siap. Wah. Seperti itu, Pak. Saya dari Kecamatan Keragilan. Kita mulai ya, ketemu ya dulu kolaborasi, nanti sekarang kolaborasi lagi ya. Bu, salam kenal semuanya, semoga kita bisa berkolaborasi baik ya ibu-ibu semua. Bapak Fasil mohon Amin. Siap Ibu, terima kasih. Ya, terima kita berkolaborasi. kasih. Mangga, yang lain sudah semua? Masih belum nih, ada 10 soalnya. Iya, izin Mangga. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu-ibu guru hebat semuanya. Bu Ratna, ya kita kembali ketemu lagi Bu Ratna, Bu Gita, teman seperjuangan. Kita berjuang lagi sekarang di sini ya Bu. Dan ya, semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Rahayu. Boleh panggil Dewi aja. Ya, saya bertugas di UPT SDN Bojongneros, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Sudah Pak, domisilinya di Ciruas, Banten. Wow, jauh ke Kopo. Iya, betul Pak. Kopo tiap hari. Wah, berapa? Lumayan ya Bu ya. Berapa jam itu? Ada 1 jam ke Ciruas Kopo? Ya, kalau lancar 1 jam, kalau macet 1,5, kalau lebih macet lagi tidak terhitung tabrak. Masih setiap hari? Masih PP, masih pulang pergi? Iya Pak, pulang pergi. Wow. Makanya nggak putih-putih Pak. Ciruasnya di mana Ibu? Di Puri Delta Kiara. Oh, Puri Delta, belakang SMA Ciruas ya? Iya betul, main Bu ke sini. Iya, nanti bacakan Bu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak. Yang belum? Bu Gita satunya udah belum nih kayaknya. Ibu Gita lagi ada BIMTEK tadinya iya, Pak. Iya, boleh. Iya, di kampus Untirta hari ini. Oh gitu. Kok nggak masuk sih video sama ini saya? Video sama audio saya? Udah masuk itu Ibu Gita cantik. Oh, udah masuk Pak, iya. Punten lagi di Untirta Pak. Ya nggak apa-apa Ibu, silakan memperkenalkan diri biar teman-teman tahu dan saya lebih dalam lagi. Salam kenal semuanya, Bapak Fasil, Bapak Hairudin, ibu-ibu yang hebat. Ini ketemu dari sini, saya Gita Septi Anggreni dari UPTS Daerah 5, Kecamatan Anyer, Pak. Oh, orang Anyer ya? Iya. Ya. Iya, ketemu lagi sama Ibu Dewi, ada Ibu Ratna, Pak, teman seperjuangan. Aduh, luar biasa nih. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Gita. Sambil ya, tapi lebih. Ya, mangga. Sudah semua? Tinggal kalau CGP sudah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi nih. Satu lagi. Budian nih kayaknya sinyalnya jelek nih Pak, keluar masuk aja. Oh gitu. Oke, kita tinggal nanti kita ke PP ya. Izin share ulang. Baik, saya pengen berkenalan dengan Ibu pengajar praktik kita. Ya, kita satu tim dengan Ibu pengajar praktik dan Bapak pengajar praktik kita. Bapak pengajar praktik kita apakah sudah ada? Saya tadi melihat Ibu pengajar praktik kita sudah ada, Miss Prima. Mohon untuk bisa bersedia memperkenalkan diri. Ibu pengajar praktik kita, mangga dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Sri Robianti, saya dari SMN 1 Pamarayan. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk menjadi PP di kelas 11
dengan CGP-nya ibu-ibu cantik semua. Alhamdulillah di sini juga saya merasa beruntung bisa sekelas dengan Miss Erna, teman saya. Sempat kaget juga Pak sebenarnya ada Miss Erna di kelas ini. Jadi saya Tapi malu. Kenapa? binaan nggak? Satu binaan nggak? Kita satu binaan kan, Miss Erna. Binaan ibu. Kayaknya. Saya tuh sama Pak Aan, PP-nya Iya. Pak Aan Hendra. Miss Erna sama Pak Aan. Saya sama Oke. Bu Oka, sama Bu Gita, sama Bu Siti Mariam dan lainnya. Mungkin itu aja Pak pengenalan dari saya, dan selebihnya mungkin saya CGP angkatan keempat yang alhamdulillah waktu itu kegiatannya sampai 1 tahun. Ya, Iya, yang paling lama yang paling banyak sekali pengalaman menariknya, dan semoga saya di sini bisa membersamai para CGP saya menjadi lebih berkembang, menjadi lebih bergerak lagi untuk menggerakkan menggerakkan semua kegiatan yang ada di sekolah dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja Pak perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu PT kita yang luar biasa sudah menemani kita dari tadi tepat waktu masuknya, luar biasa. Mohon untuk bareng-bareng Ibu, saya juga memfasilitasi teman-teman CGP Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan berkomunikasi terkait dengan teman-teman hebat ini yang terpilih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita bersama tumbuh dan berkembang bersama, masuk bareng-bareng di angkatan 11, kemudian lulus berpenggerak seperti Ibu PP, dan berlanjut kemudian meningkatkan potensinya dengan menjadi PP, menjadi fasilitator, menjadi instruktur. Luar biasa, terima kasih. Selamat datang Pak Aan nih, luar biasa. Saya todong langsung ya Pak Aan. Mohon, ini udah sesi perkenalan Pak Aan. Pak Aan bisa membuka kamera on cam untuk memperkenalkan diri. Terima kasih sudah membersamai dan kita di sesi siang ini. Kebetulan masih sesi perkenalan Pak Aan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Baik, suaranya gimana Bapak? Bagus Bapak, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa gabung Bapak ya. Siap. Ini ada di SMA lagi PPDB Bapak ya, jadi masih buka gitu ya, sampai jam 15 kalau di jadwal itu. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan diri. Ya, untuk perkenalan Bapak Ibu, nama Aan Hendra Farid. Saya dari SMA Negeri 1 Kibin ya. Kemudian CGP guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Serang gitu. Wah, luar biasa nih, satu mungkin itu ya Pak Hairudin, punten baru ini ya. Ya, kenalan Pak. Terima kasih sudah masuk dan membersamai kami. Kita akan berkolaborasi Bapak. Bapak Aan nih orang yang paling ganteng di sini dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya Bapak untuk meningkatkan potensi teman-teman hebat kita. Terima kasih Pak Aan atas memperkenalkan dirinya. Ya, sama-sama Bapak. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini nama-nama CGP kita. Nanti biar mungkin Pak Aan dan Miss Firma, Miss siapa panggilannya, Miss Tri apa Miss nih? Miss Prima Pak. Oh, Miss pakai Prima. F. Miss Prima ya, oke. Ini mohon maaf Bapak. Iya. Kenapa? Oh iya Bu Dian mau memperkenalkan diri ya, boleh ya? Walaupun keluar masuk, kenapa Bu? Sinyalnya? Iya iya, sinyalnya di situ kurang mendukung. Sepertinya mau hujan. Memang di luar ya. Mangga Ibu perkenalkan diri. Iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mandalasari. Saya berdinas di UPT SD Negeri Cicalung, Kecamatan Jawilan. Jawilan. Tinggal di Jawilan juga? Cukup kan?
Iya, di Jawilan. Oke. Bukan, tinggalnya bukan di Jawilan, di Pamarayan. Oh, di Pamarayan. Iya. Kemudian Pamarayanya di mana? Pamarayannya di Binong. Salam kenal Baik, Ibu. semuanya, Bapak Ibu. Oke, selamat salam kenal juga Bu Dian Mandalasari. Yeah. Kita lanjut, Bu. Terima kasih. Ini nama-nama CGP kita yang mudah-mudahan utuh sampai 6 bulan ke depan. Ya, perjalanan kita baru memulai tangga 1-2. Ya, masih banyak tangga-tangga yang harus kita jalani dan langkahi. Mudah-mudahan dimudahkan dalam perjalanan ke 6 bulan ke depan. Amin. Baik, Bu. Identitas modul kita terkait dengan apa yang kita ini kan filosofi refleksi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, kemudian sesi pembelajarannya forum diskusi yang kita laksanakan hari ini. Kegiatan kita 2 JP Bapak Ibu, kemudian 2 JP itu 1 JP-nya 40 menit jadi 90 menit, insya Allah 1,5 jam kita sudah kerja setengah jam ya Ibu. Kemudian ini bisa dilihat Bapak Ibu capaian pembelajarannya seperti ini. Kita lanjut ke agenda. Baik, kita tadi pembukaan Ibu, sebelum kenalan kita belum membuka dengan doa ini ya, harusnya dibuka dengan doa dulu. Ini saya yakinkan semuanya Muslim. Insya Allah Muslim, Pak. Ya, alhamdulillah. Mari kita berdoa untuk memulai dan keberkahan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dalam menempuh pendidikan PGP angkatan 11 ini. Al-Hadiniyah wa kullu insan shalih al-akhirat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pembukaan, kemudian refleksi kritis CGP, kemudian dialog diskusi dan tanya jawab selama 2 menit, kemudian ada refleksi dan umpan balik, kemudian ada terakhir dengan penutup. Baik, kan? Nah, tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, peserta mampu memberikan refleksi kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Jadi tujuan kita terkait dengan sesi kita hari ini, teman-teman mampu memberikan refleksi kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Mungkin teman-teman juga di LMS di modul 1.F juga sudah memberikan jawaban refleksinya. Nanti kita akan diskusikan satu persatu CGP untuk memberikan refleksi itu. Sekedar pembelajarannya seperti ini, Ibu-ibu. Jadi bisa terlihat di pembukaan seperti apa yang tertera aktivitasnya. Kemudian di refleksi kritis, nanti peserta CGP menyampaikan dan memberikan perspektif ya tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti setelah itu mangga mau di-combine ketika ada yang berbicara, kemudian ada sesi langsung ditanyakan, atau nanti kita beri kesepakatan seperti apa, memaparkan terlebih dahulu, atau kita sesi pertama memaparkan kemudian langsung tanya jawab. Nah, nanti juga kita bisa atur. Kemudian ada dialog dan tanya jawab terkait dengan apa yang disampaikan teman CGP lain. Kemudian refleksi dari umpan balik, kemudian penutup. Kesempatan belajar kita pada siang hari ini, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi, ketika berpendapat, open mic ini bisa disampaikan atau raise hand nantinya. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada teman-teman kita yang berbicara, apapun pendapat teman kita, kita saling menghormati pendapat rekan kita.
Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan melalui raise hand yang ada di tengah-tengah icon ini ya, di bawah ya. Kemudian, yang kelima, berpartisipasi penuh. Ya. Kemudian keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya yakin ketika tadi berkenalan juga sudah senyumnya semeringah itu. Berarti menandakan semuanya bahagia. Karena bertemu dengan PP, bertemu dengan teman-teman satu grup di kelas 25 ini. Kemudian 7, senantiasa on cam jika terkendala, sinyal diberitahukan melalui kolom chat. Apabila hujan turun atau sinyal kurang baik, asal konfirmasi, dipersilakan untuk menutup kamera biar ketika bicara lebih jelas lagi. Untuk kesepakatan belajar kita hari ini, apakah dan tidak perlu direvisi atau perlu ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Cukup. Bagaimana? Cukup? Ya. Cukup, Pak. Kalau cukup, terima kasih kesempatan kita di siang hari ini. Oke, ada pertanyaan pemantik buat kita untuk bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di modul 1.1. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pertanyaan pemantik ini ada di LMS, Ibu-ibu semuanya. Jadi saya yakin Ibu sudah mempersiapkan diri untuk bisa merefleksikan dengan menggunakan pertanyaan pemantik yang ada. Nah, ini manifest terkait dengan modul 1.1 ya. Mungkin sudah Ibu lihat di LMS ada, dan saya yakin Ibu juga sudah mendalami terkait dengan pemikiran KHD tersebut. Baik, refleksi kritis Ibu, kita langkah ke agenda berikutnya, refleksi TGP 30 menit. Setiap TGP menyampaikan, memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu-ibu CGP, sudah siap untuk memberikan refleksi kritisnya? Insya Allah siap. Allah siap, Pak. Oke, untuk bisa saya stop screen. Untuk bisa memulai, saya akan meng-sharekan terkait dengan ya, Bapak Ibu, kita akan memulai dengan saya undi siapa yang lebih dulu biar adil ya. Siapa yang akan tampil duluan untuk memberikan refleksinya terkait apa yang kita agendakan hari ini. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya Ibu-ibu CGP? Siap, Pak. Ya. Waduh. Waduh. Dewi Rahayu, luar biasa ini diberikan kesempatan. Bu Dewi Sri Rahayu diberikan kesempatan untuk yang pertama untuk memberikan refleksinya. Bisa Bu Dewi? Pak. Oke, siap. Tidak panjang kok waktunya, ya paling lama 3 menit ya. 3 menit lah ya. Mangga Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Refleksi saya di modul 1.1 ini tentang pemikiran Antara. Yang pertama itu konsep menuntun anak dalam proses pendidikan itu artinya kita sebagai seorang guru itu menuntun kemampuan anak yang sebenarnya anak itu bukan merupakan sebuah gelas yang kosong, melainkan anak itu sudah terlahir, pendidikan itu sudah ada semenjak dia lahir sesuai dengan kodratnya. Artinya sebenarnya pengetahuan mereka itu sudah terbentuk ketika mereka dilahirkan. Jadi seperti titik-titik garis yang masih remang-remang, masih belum jelas. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu menuntun anak didik itu agar garis-garis tersebut itu yang diibaratkan sebagai sebuah pengetahuan anak itu bisa semakin nampak dan semakin sehingga anak itu bisa berkembang pendidikannya itu sesuai dengan kodratnya. Nah, kita sebagai guru itu menuntun anak itu sesuai dengan filosofi atau sesuai dengan riwayat pendidikan atau semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Marso Sung Tulodo, di mana kita itu harus di depan memberikan sebuah contoh kepada anak didik kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu seyogianya itu pasti akan dicontoh. Maka ada istilah guru itu adalah digugu dan ditiru. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak didik kita. Kemudian yang kedua itu ada Ing Marso Ing Ngarsa Mangun Karso, artinya adalah kita sebagai seorang guru itu ketika kita berada di tengah-tengah murid itu kita harus bisa menjadikan menuntun murid itu untuk bisa berkembang sehingga kemampuan mereka itu bisa berkembang sesuai dengan pengetahuan awal siswa. Jadi kita mengembangkannya agar siswa tersebut itu bisa berpikir kritis dan mandiri pada akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Tuturi handayani itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita sebagai seorang guru itu harus selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada anak didik kita. Jadi kita itu memberikan sebuah ide-ide atau mungkin ketika anak itu misalnya mengikuti sebuah perlombaan, nah kita di situ hadir untuk memberikan motivasi. Atau mungkin ketika anak tersebut misalnya mendapatkan ketika proses pembelajaran dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Nah, kita di situ memberikan rewards kepada siswa. Jadi kita bisa menuntun siswa tersebut sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan kodratnya dan generasi dia gitu. Jadi bisa akhirnya nanti menimbulkan siswa yang memiliki pemikiran yang kritis serta mandiri sesuai dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi Sri Ayu, luar biasa atas refleksinya. Berikan applause, berikan ikonnya dong untuk Bu Dewi sebagai penghargaan yang pertama mendapatkan giliran. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Pak. PP kita juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan PP juga terima kasih. Terima kasih. Ya, dilanjut. Apa langsung diberikan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Biar takut lupa apa yang mau ditanyakan dari teman-teman dari apa yang disampaikan Bu Dewi. Kita langsung ke diskusi aja, mungkin satu ditanggapin. Ada yang bisa didiskusikan, teman-teman? Pak, izin menanggapi Pak, tapi bukan memberi pertanyaan. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Dewi, bahwa memang anak itu bukan seperti gelas kosong yang guru tugasnya mendikte anak, kamu harus begini, kamu harus begini. Karena setahu saya memang mungkin di zaman sekarang tidak terjadi, tapi masih ada beberapa pengajarannya itu memang masih teacher center ya. Sedangkan konsep Ki Hajar Dewantara itu kan kalau kita baca menekankan pada aktivitas murid yang paling utama, student center. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Bu Dewi, anak itu jangan kita anggap sebagai tidak tahu apa-apa gitu. Ini yang membuat akhirnya guru itu kadangkala tidak percaya. Lalu muncul stigma, kamu nih ya materi ini nggak bisa-bisa, dasar anak
botit gitu kan, kata-kata itu akhirnya terlontar. Jadi kepercayaan dari guru juga penting diberikan kepada anak bahwa semua anak itu sudah punya potensinya masing-masing, sudah ada dari kodrat dia semenjak dilahirkan itu dari Sang Kuasa. Begitu saja Pak tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna atas tanggapannya, luar biasa, mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Dan juga luar biasa Bu Ratna juga atas pengamatannya, apa yang disampaikan luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bapak di-mute suaranya. Ya, baik Ibu, kita akan lanjut ke peserta kedua, akan saya undi. Ya, Bu Gita Afrilia Sapitri. Ya. Iya Bapak. Oke, Bu Gita. Ada. Baik, di sini saya akan merefleksikan apa yang saya baca dan saya simak kemarin ya Bapak, walaupun tugas saya semalam itu waktunya mepet-mepet ke deadline. Mudah-mudahan bisa diterima. Di sini yang saya baca itu ada dua hal yang tidak terpisahkan antara definisi pendidikan dengan kebudayaan, yang mana keduanya itu terkonektivitas ya. Yang pertama tentang definisi pendidikan, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu definisi pendidikan adalah persemaian benih-benih. Dari situ sudah bisa kita bayangkan sebagai guru, kita bayangkan ke para petani. Bagaimana petani itu menanam tanamannya agar tumbuh subur, agar menghasilkan yang lebih baik. Itu juga yang kita lakukan sebagai guru. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita menciptakan generasi-generasi bangsa yang baik, entah itu dari ilmu pengetahuan ataupun dari akhlaknya atau dari budi pekertinya. Nah, yang kedua tentang kebudayaannya. Kebudayaan itu sangat pekat dengan kependidikan. Di sini sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara kebudayaan dengan pendidikan, yang mana untuk mencapai kebudayaan yang diinginkan, maka pendidikan adalah sebagai fondasinya. Maka tujuannya adalah untuk mendapatkan peradaban yang lebih baik. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, hanya definisi pendidikan dan kebudayaan. Baik, Bu Gita, luar biasa untuk bisa menyampaikan refleksinya. Pendidikan yang seperti apa yang disampaikan itu sangat luar biasa. Opini dari satu CGP dan TGP lain ini baru dua aja udah banyak nih apa yang kita dapatkan ya. Secara otomatis perbedaannya juga sangat signifikan antara Bu Dewi dan Bu Gita. Terima kasih sudah menyampaikan. Ada yang mau ditanggapin dari pernyataan Pak Aan? Ada yang bisa disampaikan? Ada raise hand Pak Aan? Kenapa? Pak Aan, ada yang bisa disampaikan? Oh, kepencet guys. Maaf Bapak, nggak ada salah, ini salah tag. Oh gitu, oke, terima kasih. Maaf ya. Teman-teman, ada yang mau ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Gita? Baik, Ibu tadi Bu Maratun Soleha, ya. Okay. Kalau saya sih menanggapinya perpaduan antara Bu Ratna dengan Bu Gita saling bersatu ya. Kalau di Bu Ratna dari segi pendidikannya, sedangkan dari pengajarannya, sedangkan Bu Gita dari segi pendidikannya. Kalau saya melihat emang Ki Hajar Dewantara ini lebih mengedepankan attitude ya Pak ya, kayak ingin karena dia pendekatan harus mengikuti alam juga dengan zaman ya Pak, mengikuti alamnya dengan zamannya gitu. Jadi kayak lebih mengedepankan ke adab kalau
kalau saya ininya melihatnya gitu, mempelajarinya gitu. Kalau misalnya ya seperti itulah, karena guru itu kan dituntut tidak hanya mengajar ya Pak, tapi juga mendidik. Itu yang saya tanggap, yang saya ini, jadi kayak Bu Ratna dengan Bu Gita perpaduan gitu, bisa disatukan. Ya. Terima kasih Bu Maratur atas tanggapannya menanggapi dua pembicara, Bu Dewi dan Bu Gita. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi lagi? Oh, Bu Dewi, ya, luar biasa nih. Silakan Bu Dewi. Mangga Bu Dewi, dibuka dulu mic-nya. Ya maaf, masih di mute lupa. Yeah. Ya, menanggapi Pak, kan tadi ya saya sendiri tadi dari saya gitu ya, kebanyak di lingkungan kita itu guru itu memang apa ya, jadi pintarnya seorang murid itu seperti yang tadi Bu Ratna bilang, bahwa pintar seorang murid itu cuman di-judge matematika saja. Jadi kalau misalnya murid itu matematikanya dapat nilai bagus gitu, atau pelajaran-pelajaran formalnya nilainya bagus, dia dikatakan pintar gitu. Tapi kalau misalnya matematikanya nilainya di bawah 50 apa 70 gitu, nah itu dikatakan bodoh lah istilah kasarnya gitu ya Pak. Nah, padahal seperti tadi sedikit mengutip yang tadi Ibu Gita sampaikan, bahwa ibarat kata kalau kita itu sebagai seorang guru itu menanam padi, kalau kita petani, nah tidak mungkin yang tumbuh itu hanya sebuah padinya gitu kan, nggak hanya pohon padinya, tapi pasti ada ilalang-ilalang di pinggir-pinggirnya yang tentunya tidak semuanya jadi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki kodrat, memiliki kepintaran masing-masing. Jadi jangan menjudge seorang anak bahwa dia bodoh gini-gini, padahal di sisi lain kan kita bisa lihat psikomotorik dia gitu kan. Nah, mungkin dia bagus di menggambar, atau mungkin dia punya prestasi di bidang atletik dan sebagainya. Makanya Ki Hajar Dewantara ini bilang bahwasanya anak itu harus berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, kita itu sebagai guru itu harus menginikan, membimbing, menuntun gitu, dan bisa atau tidak bisa tentu saja gitu. Kalau saya rasa kita bisa gitu sebagai seorang guru kalau kita mau benar-benar membimbing mereka gitu kan. Nah, kan kita juga bisa gini, itu bodoh orangnya gini-gini. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat kalau ada guru yang bilang seperti itu gitu kan. Dia bodoh, enggak, karena kenapa gitu? Karena semua itu pasti ada kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya yang bilang gitu, kadang-kadang saya bilang, oh Bu, tapi dia berprestasi Bu, misalnya dia di bidang ini, bidang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau semua guru bisa ikutan CGP ya, BIPA ya, itu lebih bagus lagi Pak. Jadi saya juga sendiri juga belajar juga Pak dari CGP ini, buka-buka, oh ternyata begini, Ki Hajar Dewantara ternyata begini. Jadi ternyata semua anak itu punya potensi loh gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan bahwa kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Ternyata mereka semua bisa berkembang dengan masing-masing lah gitu. Maksudnya dengan kemampuan masing-masing gitu aja Pak. Kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Saya setuju dengan Bu Dwi apa yang disampaikan. Kalau dulu izin Pak, Dewi Pak. Oh iya, Dewi, iya. Bu Dewi, ya terima kasih. Saya dulu di sekolah swasta bahwa anak adalah semuanya juara dengan latar belakangnya masing-masing. Jadi satu kelas itu tidak ada ranking 1, ya. Tapi semua kelas, semua anak adalah juara. Dan juara itu berbeda-beda di bidangnya masing-masing. Itu yang saya tangkap. Jadi apa yang disampaikan Bu Dewi, saya setuju dengan sampaikan karena memang saya sudah mempraktikkan itu sebelum saya bergelut di PGP ini. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang bisa menyampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke peserta ketiga ya. PGP ketiga ya. Enggak. Saya akan putarkan. Dikduk nih. Siapa ya? Wah, Erna Irawati. Mangga. Oke, baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Izin menyampaikan refleksi saya terkait pemikiran
Ki Hadiah atau Ki Hajarah Dewantara. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh dua atau tiga ya tadi oleh Bu Dewi, oleh Bu Gita itu sudah terangkum semua gitu, ditambah lagi tadi dengan tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Kayak izin melengkapi gitu ya Pak ya. Menurut saya ini tadi kan pertanyaannya makna kata menuntun ya dalam proses pendidikan gitu bagi siswa. Menurut saya kata menuntun itu dalam proses pendidikan berarti kita memberikan arahan gitu atau bimbingan. Jadi tugas guru itu hanya mengarahkan saja atau membimbing mereka untuk membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensinya gitu. Jadi menuntun itu bukan berarti memaksa, bukan berarti mengarahkan tapi tidak mengarahkan secara kaku gitu, melainkan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang, kemudian tetap memberi penghormatan kepada keunikan setiap anak gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu tugasnya memandu begitu, membantu dan membantu siswa mengidentifikasi bakat mereka, kemudian explore potensi mereka gitu, supaya mereka muncul rasa percaya diri dan kemandiriannya gitu. Jadi kalau diibaratkan sebagai tulisan atau titik-titik yang ada di kertas, di atas kertas, itu tugas kita adalah menebalkan tulisan yang sudah baik sehingga semakin terlihat dan seperti yang disampaikan Bu Gita tadi. Kalau tadi Bu Dewi ya. Kalau tadi Bu Dewi menyampaikannya siswa itu bukan gelas kosong gitu. Nah ini ada suara bocor ya. Dian, mohon maaf. Dari mana? Mute dulu. Ya, terima kasih Bu Dian. Oke, lanjut ya Pak. Ya, kalau Bu Dewi tadi menganalogikannya bahwa siswa itu bukanlah gelas kosong gitu. Ini yang sama halnya dengan itu bukanlah kertas kosong gitu, tapi sudah ada tulisan-tulisan di dalam kertas tersebut. Kalau dianalogikan sebagai kertas, baik itu tulisan baik maupun tulisan yang kurang baik. Nah, tugas kita dalam hal menuntun ini adalah menebalkan garis-garis yang baik tersebut supaya terlihat begitu. Kemudian kita pun sebagai pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman begitu, karena keduanya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak gitu. Kodrat alam itu potensi siswa, bawaan siswa itu sendiri dan lingkungan tempat mereka tinggal gitu. Sedangkan kodrat zaman itu tantangan, peluang yang ada di masa sekarang. Maka pendidikan yang harus menyelaraskan dengan kodrat alam, menghargai keunikan siswa masing-masing, itu perlu relevan juga dengan konteks zaman, seperti misalnya mengintegrasikan teknologi gitu, karena sekarang ya zamannya itu begitu. Jadi kita harus mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan global gitu. Anak-anak selain diselaraskan dengan kodrat alamnya, mereka juga harus dibekali dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman mereka gitu. Ya termasuk yang 4C itu ya, berpikir kritis, kemudian kreatif, apalagi tuh ya itu apalagi ya Pak. Ya itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu Erna, luar biasa, sangat banyak apa yang disampaikan kait dengan menuntun, bukan menuntut, kemudian menebalkan titik-titik yang ada pada diri anak, karena kita tugasnya seperti itu, karena anak mempunyai bakatnya ya, sudah ada dari alam, kodrat alamnya, kemudian menyesuaikan pendidikan kita dengan kodrat zaman, sesuai dengan sekarang anak suka mainnya gadget, otomatis kita harusnya lebih peka ya terkait dengan apa yang ada pada era digital ini, apalagi menyosong pada abad 45 ini. Oke, terima kasih Ibu Erna. Ada yang bisa mau menanggapi atau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan Bu Erna kepada teman CGP yang lain? Oke, wah Bu Dewi, silakan Bu Dewi, mangga. Ya,
Terima kasih. Saya sedikit menanggapi Bu Erna ya Bu ya. Mohon izin. Saya setuju ya Pak dengan Bu Erna bahwa kita itu sebagai guru di generasi Z sekarang itu tentunya harus bisa menjadi guru yang ada saat ini, maksudnya sesuai dengan era sekarang gitu. Jadi bukan guru yang seperti kita dulu duduk di SD gitu. Kalau saya kan kebetulan guru SD. Nah, kalau saya di sekedar berbagi ya Pak ya. Kalau saya pribadi itu memang ada pro dan kontra ya, karena saya kebetulan mengajar di perkampungan Pak, bukan di perkotaan. Mungkin kalau misal di perkotaan kayak gadget itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau di kami kan ada beberapa yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, jadi gadget itu sesuatu yang belum semua siswa miliki. Tetapi saya di situ mengambil sebuah langkah Pak, bahwa kita coba anak-anak ini kan saya rasa gadget itu handphone itu bukan suatu yang mahal sekarang itu ya, hampir semua anak SD itu punya lah gitu tuh. Nah, di situ saya berkembang bagaimana caranya biar bisa kita itu mengikuti zaman mereka. Akhirnya saya memutuskan untuk pembelajaran itu selain menggunakan Infocus dan laptop Pak, jadi biar anak itu bisa berkembang tidak salah konsep. Maksudnya kalau kita menerangkan tentang jantung misalnya, jadi anak itu bisa tahu gambar jantung seperti ini. Nah itu kan. Nah selain itu juga saya mengambil langkah menggunakan quizzes Pak. Nah jadi saya di situ menggunakan itu dan alhamdulillah anak-anak itu seneng Pak, seneng terpacu, bahkan mereka itu ingatannya tuh lebih panjang gitu dibandingkan kalau zaman saya dulu gitu kan. Zaman saya dulu, ayo kerjakan dari sini, catat dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu kan. Kemudian nanti hafalkan halaman sekian sampai halaman sekian. Satu halaman gitu kita hafalkan gitu kan. Saya masih ingat banget gitu. Nah, yang terjadi sekarang itu semua itu hilang gitu, Pak. Ingat hafalan-hafalan itu kayak dulu di SMA itu KWN ya Pak, keluarga negaraan itu harus dihafalkan sekian lembar, terus kemudian catat dari halaman sekian sampai halaman sekian. Mungkin tujuannya baik biar kita membaca. Tapi kalau sekarang kan berbeda zamannya gitu kan. Kita bisa pakai lewat gadget, kemudian kita bisa di situ ada kita kuis-kuis gitu kan. Ternyata menyenangkan buat anak gitu loh Pak. Ternyata benar ya bahwa Ki Hajar Dewantara kan bilang bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari situ ya belajar bahwasanya anak nih gadget nih gimana, gadget tuh bukan hanya main Free Fire saja, tapi coba kita alihkan ketika gadget dipakai sebagai media pembelajaran. Ternyata mengasihkan pada anak-anak. Ketika pas ujian pun gitu ya, kita uji itu bagus Pak nilai-nilainya dibandingkan dengan kita harus yang catat halaman sekian sampai sekian ya gitu-gitu gitu. Jadi itu pelajaran Pak. Mungkin saya sebagai seorang guru pelajaran ya Pak ya. Terima kasih banyak. Betul Bu Dewi, anak sekarang nggak mau disuruh nulis. Oke, terima kasih Bu Dewi, luar biasa ininya. Bu Erna ada yang bisa ditanggapi barangkali mau sharing terkait dengan pembelajaran teknologi tadi. Kalau di SMA saya kira luar biasa, perangkatnya juga support, di kelas juga wifi-nya juga ada yang bisa disampaikan? Iya, Bapak betul. Tadi ketika memang kondisi di SD ya, tidak semua anak juga boleh bawa HP mungkin, atau tidak punya HP semua gitu. Jadi Bu Dewi memberikan tetap menyelaraskan pembelajaran dengan kodrat zaman, dengan tadi memberikan alternatif itu tidak harus siswa yang mengaksesnya sendiri, tapi kita yang menyediakan gitu sebagai gurunya. Kalau di SMA betul Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya karena siswa boleh bawa HP ke sekolah juga ya di Seman 1 Cikande. Jadi pembelajaran itu sudah sepertinya hampir di semua kelas itu sudah berbasis teknologi gitu. Siswa udah familiar dengan Quizzes, dengan Kahoot, dengan games-games yang seperti itulah ya gitu. Kemudian di project-project setiap mapel di P5 juga ya, mereka waktu kemarin kearifan lokal itu ada yang membuat komik digital begitu. Kemudian di pembelajaran berbasis project di mata pelajaran masing-masing pun seperti itu. Di bahasa Inggris contohnya saya tuh
menugaskan siswa untuk materi naratif untuk membuat audio e-book gitu menggunakan aplikasi Story Jumper, dan mereka tanpa kita kalau kita kan guru penggerak di awal itu untuk mengenalkan LMS ini yang terbaru ada pembekalannya dulu gitu ya. Kalau siswa itu tanpa diberi pembekalan pun gimana cara menggunakan aplikasi tersebut gitu, mereka bisa explore sendiri karena mereka sudah lahir di zaman ini gitu, di zaman teknologi ini. Ketika mereka lahir mereka sudah sangat familiar dengan HP gitu. Jadi ya kita harus menyelaraskan kodrat alam mereka dengan kodrat zaman gitu. Jadi guru tuh ya harapannya mau yang tua mau yang muda tidak ada yang gaptek lagi gitu. Dengan kondisi seperti di SD, di PAUD atau di pendidikan yang bawah pun bisa disesuaikan, guru yang menyediakan itu gitu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Erna ya atas tanggapan ulangnya, luar biasa. Memang saya ngelihat sekolah-sekolah SMA di Banten ini cukup membuat siswanya berteknologi dengan difasilitasi luar biasa, sehingga guru-guru juga bisa eksplor dalam memperdayakan apa yang ada. Terima kasih Bu Erna atas berbaginya, praktik baiknya sudah menyampaikan. Ada yang ditanggapin lagi dari tadi, ada yang raise hand, Bu Nurlaili, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mungkin saya bukan menanggapi ya Pak ya, tapi ingin bertanya. Saya sebagai guru SD, mungkin beda dengan teman-teman yang guru SMP dan SMA, mungkin siswa-siswinya sudah bisa mengikuti sesuai zamannya dan mengikuti teknologi yang sudah canggih ini. Beda dengan anak-anak SD, mungkin beratnya ya Pak ya kalau menjadi seorang guru SD itu bukan hanya di siswanya saja, tetapi kita juga harus memberikan pengetahuan kepada wali muridnya, karena ketika kita memberikan sebuah tugas dengan menggunakan IT, itu wali muridnya banyak sekali yang mengeluh, Ibu ini seperti apa, ini bagaimana caranya, seperti itu. Mungkin memang itu beban seorang guru SD. Kalau seandainya SMP dan SMA mungkin anak-anaknya di rumah juga bisa ya Pak ya, bisa mengikuti ya Ibu. Kalau seandainya guru SD kita harus menuntun siswanya dan menuntun wali muridnya. Nah, yang saya tanyakan, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana caranya agar wali murid pun gitu bisa mengikuti, belajar sesuai dengan zamannya gitu. Seperti itu, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurlaili. Ada pertanyaan nih dari Bu Nurlaili terkait dengan penggunaan alat digital dalam pembelajaran. Ini mau ditanyakan siapa menjawab apa, karena memang ini terkait dengan SD, bisa guru SD yang bisa menjawab ya. Kalau tadi Bu Erna sudah menyampaikan dengan di tingkat level SMA kelas tinggi ya. Teman-teman ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Bu Nurlaili? Ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa Bu Dewi, soalnya tadi Bu Dewi sudah menyampaikan. Bu Dewi lagi, ayo. Yang lain. Ntar bosen. Enggak lah Bu Dewi. Nih. Nggak apa-apa. Ya, menjawab. Bu Dewi. Ini nambah ilmu kan kitanya. Kenapa? Kalau saya Bu Nurlaili ngajar di mana Ibu? Saya di SD Negeri Keragilan 2, Bu. Keragilan 2 masih kota-kotaan dikit Bu di sini. Kalau saya itu sekolahnya kota tapi lingkungannya masih kurang untuk IT, Bu. Iya. Ya kan tadi saya bilang
di awal ya gitu kan, pasti ada pro dan kontra gitu kan. Pro dan kontranya itu ya itu tadi, "Bu, bawa HP, Bu, gini 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 gini," gitu kan. Nah itu, jadi ya pertama-tama sih kalau saya di awal semenjak saya menginjakkan kaki menjadi wali kelas maaf, itu saya adakan rapat. Jadi rapat wali murid dengan rapat guru, kemudian nanti diadakan paguyuban di situ. Jadi siapa ketua paguyuban kelasnya gitu. Kalau saya pertama saya dekati dulu orang tuanya. Nah, kemudian di situ ketika pas rapat, nah saya memberikan apa ya, semacam bukan wejangan tapi nanti akan begini 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 ke depannya. Proses pembelajaran pun kalau misalnya pakai IT juga, pakai misalnya anak di bawah gadget juga kalau tidak punya ya tidak usah dipaksakan Bu gitu, tidak usah dipaksakan. Jadi yang punya saja, kalau yang tidak punya bisa bergabung dengan temannya. Kalau misalnya bahkan kalau tidak bisa atau tidak boleh pakai HP karena dipakai ayahnya kerja misalnya gitu ya. Nah itu bisa kita pakai Quizzes kan ada yang sistem kertas ya Bu ya, kemudian juga itu bisa dipakai juga, kemudian ada juga sistem yang kita pandu kan, anak-anak itu di situ dari mejanya masing-masing, kemudian kita pandu, ini apa jawabannya, ayo kita semacam kuis, ada kelompok A, B, C, D gitu kan. Nah apa jawabannya, menurut kamu apa nih jawabannya nih ya kelompok A gini-gini. Nah terus nanti setelah mereka semuanya punya jawaban masing-masing, kita buka, ternyata jawaban yang benernya ini, itu juga mereka antusias kok Bu, senang juga. Nah kalau misalnya ada yang kontra, misalnya dia yang bilang, "Bu, kenapa sih harus pakai gadget gini. Nah saya bilang begini, Ibu Bapak gitu kan saat ini gitu. Jadi saya menjelaskan di apa kan kita punya WA grup ya, WA grup wali murid. Jadi jelaskan mengapa gini-gini, karena kan kita sekarang ini sudah ada IT Bu gitu. Kalau misalnya anak kitanya nanti tidak belajar mengenai IT nanti akan tertinggal. Jadi kita dekati dan kita berikan apa ya, semacam pengetahuan juga kepada wali murid juga gitu, bahwa betapa pentingnya IT. Kalau misalnya nanti anak itu tidak bisa IT, nah nanti kita akan tertinggal gitu. Nah seperti itu pokoknya diberikan pendekatan dulu gitu. Dan memang kadang-kadang gini, Bu, gak bisa Bu dipakai kerja handphonenya, Bu, ini begini, kita bisa pakai cara yang lain Bu, gitu, pakai misalnya bimbingan kayak tadi ya, pakai cara-cara yang seperti yang tadi Dewi sebutkan, gitu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Izin kembali. menambahkan Bu. Ya, Bu Erna mau menambahkan, Mangga? Iya, Bu Erun, boleh saya dulu, maaf ya. Oh iya Ibu. Oke. Izin menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi. Kalau saya lebih ke praktisnya gitu, atau praktek di kelas untuk memperkenalkan teknologi atau mengintegrasikan teknologi di kelas kita gitu. Jadi bisa kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes gitu ya, terus Kahoot enggak sih kayaknya. Atau aplikasi word wall gitu yang lain yang nggak mesti anak bawa HP ke sekolah gitu, tapi kita tetap memperkenalkan itu atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran kita gitu. Misalnya di aplikasi yang berbasis web word wall itu ada banyak pilihan game yang bisa kita pakai di kelas. Ada kemudian ada berarti nomor 1 sampai sekian soal yang kita sediakan, kemudian anak tuh kayak seperti touchscreen padahal kita yang membukanya gitu. Nanti soalnya terbuka satu persatu. Kemudian ada teka-teki silang, itu bisa kita sampaikan di kelas. Penggunaan teknologi di kelas bisa kita terapkan tanpa harus siswa membawa HP gitu ke kelas. Quizzes pun sama gitu. Quizzes pun sekarang sudah bisa di-print ya barcode-nya, kemudian nanti untuk siswa menjawab itu tinggal dilihat gimana ya? Tinggal dilihat jawabannya, nanti bisa di-scan oleh guru jawabannya betul atau salah begitu. Jadi ada banyak penggunaan teknologi di dalam kelas yang untuk siswa level bawah seperti anak SD gitu.
itu tidak mesti anaknya bawa HP ke dalam kelas gitu, karena mereka yang ya belum punya HP gitu rata-rata anak SD gitu. Seperti itu tambahannya, Pak. Oke, terima kasih Bu Erna dan Bu Dewi untuk bisa menanggapi. Kita lanjut ya ke pembicara berikutnya. Ya, Bu Maratu tadi mau ngomong, jadi sebenarnya tadi mau nambahkan aja, tapi udah diambil sama Bu Erna, Pak. Ternyata emang luar biasa kalau di SMA ya, Pak ya. Iya, betul. Kalau saya sih hanya ingin menambahkan mungkin pemaparan dari teman-teman yang sudah gitu kan. Karena emang guru itu kan emang bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Itu awal saya masuk ke PGSD itu ditanya tugas guru itu apa, mengajar atau mendidik. Saya bilang dua-duanya, ternyata emang betul. Karena seperti kalau mengajar itu seperti kata Bu Dewi dan Bu Erna, atau Bu Dewi yang seperti gelas yang tidak ada isinya, atau Bu Erna yang seperti lembar kertas yang emang sudah ada tulisannya, tinggal kita membimbing ke arah mana yang baik, dan sekaligus kita memberikan contoh agar lembaran itu tidak menjadi rusak. Nah, kalau untuk perilaku sendiri, kalau saya ingin menggambarkannya seperti kertas putih ya Pak, kalau anak-anak, apalagi anak-anak usia SD di fase A mungkin ya, itu masih lembaran putih yang perlu kita bimbing, seperti tadi kata menuntun gitu, yang harus kita bimbing sekaligus kita memberikan contoh yang baik ke arah mana tingkah laku mereka ini, selain mereka itu mendapatkan pengajaran juga yang baik, tapi juga mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Di sini kita kan guru itu kan digugu ditiru ya Pak ya, kayak waktu SD itu kita belajar guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan itu rasanya masih pas jika dipakai pada saat ini. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan A, anak akan mengikutinya A, B, C, D gitu. Jadi nggak cuma satu, tapi berbagai macam gitu. Jadi di sini kalau yang saya lihat dari semboyannya Ki Hajar Dewantara, selain kita menjadi pembimbing, kita terus kemudian di tengah kita menjadi pemikir, memiliki gagasan-gagasan, dan di belakang kita menjadi motivator gitu. Selain membimbing, kita pun ada istilah gimana ya caranya anak agar merasa rindu datang ke sekolah, enggak yang setiap kali disuruh sekolah males gitu. Itu kan kembali lagi ke gurunya masing-masing. Kadang kan ada anak yang seperti itu. Bagaimana di sini yang saya tangkap itu, kalau kita memiliki gagasan-gagasan yang baik seperti yang Bu Erna lakukan atau Bu Dewi juga lakukan gitu, dalam pengajaran menarik minat siswa sehingga dia merasa senang berada di sekolah. Terus kemudian yang ketiga, kita menjadi motivator, itu pun penyemangat buat mereka terus berkarya, terus mau semangat belajar gitu. Menurut saya sih seperti itu Pak. Kalau saya sih melihat titik baliknya dari Ki Hajar Dewantara itu lebih ke selain mengajar, ya mendidik juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 5 orang lagi yang belum menyampaikan karena waktu ini nggak terasa. Bentar lagi nih kita selesai, sebenarnya 15 menit lagi. Terus soalnya dilanjut Pak. Ya. Dilanjut untuk presentasi biar adil lah. Biar bisa ngomong semuanya. Oke, Bu Siti Mariam nih kayaknya. Mangga. Open mic. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi tentang pendidikan menurut Hajar Dewantara sama seperti yang lain, cuma hanya menambahkan saja. Bahwasanya kita sebagai pendidik itu menuntun, jadi bukan menuntut. Di mana kita sebagai pendidik harus tahu awal kita itu kita harus mendiagnosis dulu atau memantau dulu apa yang dimiliki
pada diri siswa. Jadi awalnya itu kita harus tahu dulu, karena kan semua siswa mempunyai kodrat masing-masing. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, kita harus memantau dulu apa yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi kita mudah untuk memfasilitasi atau menuntun mereka ke arah mana yang akan, kompetensi mana yang akan dikembangkan. Jadi selain kita mengarahkan, selain kita menuntun, kita juga memfasilitasi mereka. Sebagai tadi kan kadang menghamba pada murid. Jadi menghamba itu bahwasanya kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, kita harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan siswa untuk mengembangkan kompetensi tersebut gitu Pak. Jadi sekarang kita bukan menuntut, jadi kita cari tahu dulu kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa. Kalau kita sudah tahu kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa, kita bisa dapat mengarahkan, menuntun, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut agar kompetensi yang siswa miliki itu bisa berkembang dan bisa menjadi apa yang diinginkan gitu. Walaupun kita hanya memfasilitasi mereka, tapi kita tetap mengarahkan agar kompetensi yang dimiliki itu tidak melampaui batas dengan budi pekerti tersebut gitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Sudah, luar biasa. Rupanya masih banyak yang mau disampaikan karena waktu ya Bu. Dan insya Allah di lain waktu kita akan berdiskusi lagi. Mari kita lanjut ke teman yang belum nih. Dua menit ya, siapa ini yang bagian? Bu Dian, mangga Bu Dian. Bisa Bu Dian? Bisa. Oke, mangga. Oke. Bu Dian. Aduh, jadi bingung nih mulainya dari mana. Sepertinya sudah dikulik dengan ke akar-akarnya sama ibu-ibu yang lain sebelum saya. Mungkin saya menambahkan sedikit refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengenai makna dari kata menuntun dari modul yang saya baca. Mungkin ini hanya pemahaman saya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu seperti biji tumbuhan dan guru seperti petani atau tukang kebun. Jadi sebaik apapun biji itu, seburuk apapun biji itu, kalau kita tidak mampu sebagai seorang petani untuk mengolahnya, untuk memberikan kualitas menuntun yang baik, memberikan treatment yang baik, maka biji-biji itu tidak akan berkembang seperti itu. Tapi kalau biji-biji itu buruk tapi kita mampu untuk mengeksplor diri, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dengan berbagai jadi saya bingung ini. Saya kalau public speaking itu emang agak sedikit ini ya Pak ya, jadi mohon maaf kalau memang runtutan katanya tidak, mungkin acak-acakan atau mungkin Bapak atau Ibu kurang paham apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Karena saya menganalogikan, yang saya pahami itu menganalogikan bahwa murid itu seperti biji dan guru itu sebagai petani atau tukang kebun ya seperti itu gitu menurut saya. Oke. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, bagus Ibu Dian, terima kasih luar biasa menganalogikan bahwa anak adalah sebagai biji dan petani adalah sebagai pendidik, luar biasa. Terima kasih Bu Dian untuk refleksinya. Dilanjut ada teman yang belum takut iri ya. Terima kasih. Ya, sama Ibu. Bu Nuraili udah? Mangga Bu Nuraili 2 menit. Ya Pak.
Mungkin semua sudah tersampaikan ya Pak ya. Saya hanya sedikit menambahkan saja dari yang Ibu Dian dan Ibu Siti Mariam tadi, katanya seorang guru itu harus mengarahkan, menuntun dan memfasilitasi. Memang sangat-sangat benar. Karena apa? Karena yang saya baca dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Agar meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran itu seperti apa? Ya seperti itu, seorang guru mengarahkan, menuntun dan memfasilitasi, apalagi yang sekarang di kurikulum Merdeka yang lagi in ya Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi, yang mana seorang guru itu harus tahu kebutuhan peserta didik dari gaya belajarnya dan dari minat belajarnya. Nah, contohnya seperti saya, kalau seandainya saya mau mulai pembelajaran di kelas, saya pasti bertanya terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, sebelum ke materi, pasti bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik, hari ini siapa yang senang menggambar? Hari ini siapa yang senang menonton video? Seperti itu dan lain-lain. Pasti anak-anak itu berbeda-beda Pak, ada yang senang menggambar, ada yang senang menonton video. Nah, itu kita sebagai guru memfasilitasi semua dan menuntun dan mengarahkan seperti itu. Cukup segitu aja Pak, terima kasih. Cukup, terima kasih, luar biasa. Bu Nur Leli udah jauh ke modul 2 bicaranya. Gak apa-apa itu deh. Ya, wah, kita mantap, masih Apa? Punten. Gak apa-apa. Saya nggak tahu soalnya modul 2-nya juga Pak. Sudah Hanya hebat, menyambungkan ya. saja. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Nur Leli. Mantap jiwa berarti Bu. Terima kasih sama Pak. Ada yang belum menyampaikan, takut iri ya, ada waktu sekitar berapa menit lagi nih, Mangga? 1 menit. 1 menit. Masya Allah, iya, kita belum refleksi. Saya yang sudah bicara, Mangga untuk diisi Padlet yang saya sharekan di kolom chat ya. Mangga, Bu Ratna. Hadir Bu Ratna? Papa dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kayaknya cuma pamungkas doang ini. Semua benar sudah dibahas tuntas dengan teman-teman tadi, luar biasa penjelasannya. Saya cuma ingin menekankan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, bahwa pendidik bukan cuma titik beratnya membuat anak menjadi pintar, tetapi bagaimana membuat anak mempunyai attitude yang baik. Karena tadi kata menuntun itu adalah jadi guru menjadi sebagai agen perubahan, bagaimana caranya anak ini berubah ke arah yang lebih baik. Karena saya dulu waktu kuliah pernah disampaikan oleh salah satu dosen bahwa yang namanya pendidikan itu adalah mampu menghantarkan murid-murid kita menuju ke perubahan yang lebih baik. Walaupun perubahan itu adalah sangat kecil, kita harus apresiasi. Kemudian yang kedua terkait dengan attitude. Kalau kita ingin menghendaki tingkah laku peserta didik kita menjadi baik, maka kita sebagai pendidik harus mampu menjadi teladan yang baik juga untuk mereka. Maka dari situlah yang tadi dibilang bahwa kita harus mampu menuntun segala macam akan tercapai. Kemudian saya di sekolah terkenal sama anak-anak itu Pak, kan guru matematika terkenal killer ya Pak ya. Tapi saya ada julukan baru Pak di sekolah, guru anti badai anti hujan Pak. Luar biasa Bu. Dan alhamdulillahnya Pak, saya kalau guru-gurunya pada ngeluh, kenapa jam pelajaran saya anak-anak cowok ini pada nggak mau masuk pelajaran saya Pak, walaupun mereka terlambat saya tetap masih masuk kelas, karena di awal sejalan dengan perkembangan Merdeka Mengajar ini, Merdeka Belajar, walaupun ke sekolah saya belum menerapkannya, tapi saya sedikit menerapkan tentang kesepakatan kelas. Dan ternyata apabila kita jalankan dengan konsisten, kemudian kita apresiasi setiap apapun itu perubahan di peserta didik, ternyata mereka mau Pak care sama gurunya. Walaupun pelajaran itu mungkin sebenarnya nggak ngerti, bikin mereka pusing. Minimal mereka mau dan senang dulu dengan kita untuk belajar. Begitu Pak, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ratna, inspirasi banget ya. Iya, luar biasa. Harus banyak sharing nanti, berbagi praktik baiknya Bu Ratna.
Oke, ada 2 orang lagi, teman-teman yang sudah bicara sambilan mengisi Padlet ya. Nah, kita 2 orang lagi nih, mangga. Oke. Bu Oka. Mangga, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Sebetulnya saya juga bingung nih mau ngomong apa ya, karena semuanya sudah dikupas tuntas habis gitu ya, Pak ya. Cuma saya izin menambahkan sedikit tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru mendidik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sudah sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita zaman sekarang dengan waktu kita zaman SD gitu ya, Pak. Kalau zaman SD kita kadang disuruh nulis dari halaman berapa sampai halaman berapa, kemudian suruh dihafalin dan sebagainya. Anak-anak kita tidak bisa seperti itu ya, ibu-ibu. Jadi sesuai dengan zaman. Kita tidak bisa mendidik anak seperti zaman kita dulu ya. Kemudian yang kedua, guru harus terbuka dan melakukan pembaharuan terhadap zaman ya. Maksudnya sesuai dengan perkembangan zaman, guru juga harus mengikuti, bukan hanya siswa yang belajar. Seperti saat ini ya, kita sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, itu sudah sesuai banget ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, karena di pendidikan guru penggerak ini kita banyak belajar untuk mendidik siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Itu aja sih, Pak, yang bisa saya tambahkan, hanya sedikit, mohon maaf ya. Ibu-ibu. Oke, terima kasih Bu Oka. Satu lagi Bu Gita. Bu Gita ada? Bu Gita hadir? Bu Gita Setia Anggreni. Ada 2 Gita soalnya. Bu Gita lagi BIMTEK, Pak. Oh, BIMTEK. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa reflektif kita, kemudian dilanjut dengan diskusi, karena kalau seandainya tadi tidak disatukan juga akan memakan waktu lama ya, untuk bisa tidak memberikan umpan balik dari teman-teman yang memberikan sampaian. Jadi tidak ada dialog, tapi alhamdulillah ketika disatukan juga ternyata ya tadi memakan waktu juga ya. Tapi alhamdulillah dari apa yang sudah dipaparkan teman-teman cukup saya apresiasi yang sangat dalam. Ternyata pemahaman teman-teman terkait dengan modul 1.1 ini sangat luar biasa. Saya yakin ke depan Ibu lebih banyak lagi akan mengeksplor di modul 1.1 ini, dengan kita akan berdiskusi di lain waktu, karena besok juga kita akan berdiskusi. Saya yakin ini semuanya terkait dengan apa pemikiran KHD sebagai pamung, tapi tadi bagaimana mengkaitkan dengan sosial budaya di lingkungan kita, Ibu. Jadi ini juga tidak ada yang menyentuh tadi ya, tidak ada yang menyampaikan bagaimana menuntun pendidikan kita kepada anak itu berkaitan dengan sosial budaya di lingkungan kita. Nah, ini juga perlu ditekankan sehingga nanti ke depan bisa anak didik kita itu bagaimana setiap daerah karena masing-masing budayanya. Ini juga harus bisa disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman, waktunya karena memang sudah habis melewati 5 menit, tapi saya akan menyampaikan Padlet Ibu. Mangga yang bisa akses, Ibu sudah biasa mungkin ya, sudah terbiasa dengan Padlet. Saya yakin ibu-ibu guru hebat mungkin pernah PPG ada menyampaikan ini terkait dengan Padlet, maka saya stop sharing. Ada yang sudah mengakses rupanya teman-teman, terima kasih. Mangga untuk saya share ulang terkait dengan mangga. Alhamdulillah sudah ada yang isi. Di bagian kedua
ada 2 pertanyaan pemantik, pembelajaran apa yang didapat pada hari ini, kemudian apa yang pertanyaan kedua, apa yang berbeda dari pemahaman Anda tentang pemikiran KHD dengan peran Ibu saat ini di sekolah. Ada yang menyampaikan keduanya, Pak. Isi keduanya atau salah satunya aja? Dua-duanya, Ibu, mangga. Diberi nama ya, Bu, seperti Bu Erna ini, Bu Erna Irawati. Pembelajaran apa yang dapat pada hari ini semakin semangat dan termotivasi untuk meneruskan. Saya nggak ada namanya. Luar biasa. Diskusi tentang pendidikan menurut KHD yang Akunnya ada namanya, Pak. Ya, bisa diedit nggak Ibu, dinamain tulisannya? Editnya dari titik 3 ini, Ibu. Berikan nama, karena ini terekam ya, Bu. Nanti saya ini kan di luar. Kalau sudah berarti enggak ya, Pak? Kalau sudah nggak Atau usah. diulang? Yang anonim ini, Bu. Ini yang anonim ini. Iya, saya belum dinamain. Iya, mangga Ibu. Caranya di sini subjek ini nama Ibu, kemudian tulisannya di bawahnya, Bu. Subjek itu. Bu Oka, diskusi tentang intisari pemikiran KHD, belajar tentang pemikiran KHD yang disesuaikan dengan pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di bagian kedua ada Bu Dewi Sri Rahayu, benar tidak ada yang berbeda. Bahkan pemikiran KHD sudah sangat relevan untuk diimplementasikan di sekolah. Yakin bahwa jika pemikiran KHD diimplementasikan akan menjadi generasi emas. Luar biasa. Dari Bu Nurlaili terkait dengan bagian yang kedua, tidak ada yang berbeda karena alhamdulillah pada zaman saat ini sudah memegang teguh dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siti Mariam di bagian kedua, tidak ada yang berbeda dari pemikiran KHD dengan pembelajaran kita di sekolah karena pemikiran KHD sangat baik untuk direalisasikan di dunia pendidikan kita saat ini. Bu Maratun memberikan bimbingan yang berpusat pada murid terkadang ada kendala dikala kebanyakan anak pasif dalam berdiskusi dan hanya beberapa saja yang aktif. Ya, oke. Baru yang bagian kedua 1, 2, 3, 4. Baru 4. Ya, nah nambah nih Bu Erna Irawati di bagian kedua. Yang berbeda kita sebagai pendidik harus lebih menekankan pada karakter ya. Karena sebelumnya seringkali pembelajaran lebih terfokus pada penyelesaian KD. Iya, sekarang bukan KD lagi. Sekarang CP ya. PP dan APP ya, Pak? Iya, betul. Terima kasih. Ada yang menambahkan lagi? Tapi kelas 3 sama kelas 6 belum, Pak. Mungkin mulai tahun ini ya, Pak ya? Iya, betul. Tahun ini semuanya ya. Oh, Iya, saya belum berpengalaman nih, Pak, ngajar kurikulum merdeka. Iya, nanti kalau sudah masuk ke modul 1 selesai, modul 2 itu luar biasa, Ibu. Ini kebetulan kita pas nih, Bu, ketika masuk pembelajaran nanti akan ketemu dengan modul-modul yang akan memberikan kebahagiaan buat anak didik kita nantinya. Karena nanti secara otomatis ibu-ibu akan mengasesmen awal ya, bagaimana karakter anak nantinya. Insya Allah ibu-ibu akan dibersamai oleh para PP yang luar biasa terkait dengan modul-modul berikutnya. Karena ini kita sekarang lagi libur, mungkin ya SD udah libur ya, SMA maupun SMK mungkin belum ya. Jadi nanti di awal tahun ajaran baru, ibu akan mengeksplor ilmunya di anak didik, khususnya tadi udah menyinggung kesepakatan kelas tadi itu luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat jam 14.40 ya. Saya
Nggak apa-apa yang belum dilanjutkan ya, nggak apa-apa. Ini masih terekam kok, nggak apa-apa. Yang belum bisa dilanjutkan waktu. Kalau ada kesulitan bisa nanya-nanya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya stop sharing dulu. Nanti berlanjut saja. Berlanjut terkait dengan apa yang ada. Ya, alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita dari jam 1 tadi sampai jam 14.41 lewat 11 berarti kita ini 11 menit. Mohon maaf teman-teman, luar biasa semangatnya yang tinggi. Ini karena waktu awal kita ada sesi perkenalan yang panjang, mohon maaf menyita waktunya. Tetapi ya masa di awal pertama kita bertemu tidak ada saling kenal ya. Nah, walaupun di sesi di agenda tidak diterjemahkan, tetapi ini awal dari pertemuan kita secara otomatis. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita yang akan datang sesuai dengan schedule agenda yang kita tetapkan. Baik Ibu, untuk besok kita akan ada video konferensi lagi. Nanti kita sepakati jamnya apakah tetap di hari yang sama atau jam sama atau seperti apa nanti. Kita diskusikan di WA group saja ya Bapak Ibu, dan kita sesi terakhir kita tutup dengan baca hamdalah dan kemudian kita foto bersama. Saya stop screen-nya dulu. Teman-teman sambil yang sudah mengerjakan, mangga dilanjutkan pekerjaannya. Ya, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan, sudah hadir semuanya, alhamdulillah. Silakan wajah cantiknya Bapak Pak Aan juga luar biasa. Terima kasih Pak Aan dan Miss Firma ya. Luar biasa sudah membersamai kami. Terima kasih semuanya. Saya akan ambil gambar 1, 2, 3. Oke. Sebentar, terima kasih teman-teman. Nanti saya akan kirim terlebih dahulu. Mohon maaf, silakan. Oke. Yang kedua, gaya bebas Ibu. Mangga seperti apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dan semuanya mudah-mudahan sampai jumpa besok Bapak. Terima kasih Ibu-ibu atas pengalamannya. Kembalikan mau meninggalkan dipersilakan. Terima kasih semuanya. Saya stop record dulu ya Ibu. Oke.